Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Azhara Putri, NPM F1B022055 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelarut organik. Pelarut organik biasanya dikenal dengan senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk melarutkan zat-zat organik, memberikan lingkungan yang sesuai untuk berbagai proses kimia seperti ekstraksi atau pemisahan senyawa organik. Pelarut organik bisa memiliki dua sifat, yaitu sifat nonpolar atau polar, yaitu bergantung pada strukturnya. Beberapa pelarut organik umumnya memiliki karakter semipolar yang memungkinkan mereka untuk melarutkan senyawa organik yang memiliki berbagai sifat polaritas. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya sehingga menimbulkan adanya muatan parsial positif dan muatan parsial negatif dalam molekul tersebut. Sedangkan senyawa nonpolar adalah senyawa yang atom-atom penyusunnya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil atau tidak ada perbedaan sama sekali sehingga distribusi elektron dalam molekul itu relatif merata. Dalam percobaan praktikum pelarut organik ini terdapat senyawa polar, yaitu contohnya air, metanol, etanol, dan senyawa nonpolar yaitu benzena, sikloheksana, dan N-heksana. Selanjutnya yaitu apa perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Yang pertama yaitu senyawa polar. Senyawa polar dapat dilarutkan dalam air. Yang kedua, memiliki pasangan elektron bebas berbentuk tidak simetris. Yang ketiga, memiliki kutub positif dan kutub negatif, akibatnya tidak merata distribusi elektron. Yang keempat, senyawa polar memiliki titik didih yang tinggi dan titik leleh dan tekanan uap yang rendah. Selanjutnya, senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar tidak dapat larut di dalam air. Yang kedua, tidak memiliki pasangan elektron bebas bentuk simetris. Yang ketiga yaitu perbedaan keelektronegatifannya antara atomnya. Selanjutnya, pada praktikum ini, pemanasan pelarut organik tidak bisa menggunakan api langsung, melainkan harus Selanjutnya, pelarut organik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan gugus kimia utama yang mereka miliki serta fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh setiap jenisnya. Yang pertama yaitu pelarut aromatik. Pelarut aromatik umumnya memiliki struktur cincin aromatik seperti cincin benzen yang memiliki ikatan rangkap tak jenuh. Contoh pelarut aromatik adalah benzen, silen, tolen, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari ini tersebut, yaitu mereka umumnya efektif dalam melarutkan senyawa organik yang juga memiliki cincin aromatik atau senyawa dengan ikatan rangkap. Yang kedua yaitu pelarut alifatik. Pelarut alifatik terdiri dari rantai karbon terbuka yang dapat bercabang atau tidak bercabang. Contoh dari pelarut alifatik yaitu termasuk heptana, pentana, dan heksana. Fungsi dari pelarut alifatik yaitu pelarut ini biasanya digunakan untuk melarutkan senyawa organik nonpolar. Yang terakhir yaitu pelarut organil. Jenis pelarut ini memiliki gugus fungsional tertentu dalam struktur mereka, seperti gugus hidroksil OH pada pelarut alkohol atau gugus karbonil pada pelarut keton dan ester. Dalam praktikum pelarut organik ini, pemanasan pelarut organik tidak bisa menggunakan api langsung. Hal ini dikarenakan pelarut organik memiliki ikatan kovalen dan terjadi pada molekul gas atau disebut sebagai molekul diatomik. Di samping itu, ketika senyawa atau pelarut organik dipanaskan secara langsung, akan menyebabkan mudah putusnya ikatan antar karbon. Keputusan ikatan tersebut dapat menyebabkan senyawa antar
karbon dapat mudah terbakar dan mudah rusak, sehingga tidak dapat digunakan lagi karena perubahan bentuk molekulnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.